Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang yang sekarang telah berubah nama menjadi Rumah Sakit EMC Alam Sutra. Di kesempatan kali ini saya mau berbicara tentang masalah penyakit lambung yang sering dihubungkan dengan masalah gangguan kecemasan, yaitu GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease, di mana gejala yang paling dominan adalah adanya asam lambung yang naik ke kerongkongan bahkan sampai ke tenggorokan dan menimbulkan kondisi seperti kayak orang yang uh, bloating, mau muntah seperti itu, atau rasa panas di dada ya, karena tenggorokan atau kerongkongannya itu mengalami asam lambung yang berlebihan. Kalau dia ke tenggorokan dia jadi batuk-batuk, kalau kerongkongan dia rasanya panas sekali bahkan sampai terbatuk-batuk juga. Asam rasanya di mulut dan bahkan bisa merusak gigi kadang-kadang ya. Nah, apa hubungannya? Apakah memang mereka ini seringkali mengalami kecemasan? Tentunya banyak ya, bahkan ada kekhawatiran akan takut mati. Di beberapa video sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa GERD dan anxiety ini saling berkaitan. Terutama adalah kaitannya kalau GERD itu bisa diperberat gejalanya karena kecemasan orang itu sendiri. Namun, saya perlu perhatikan bahwa banyak orang yang sering mengumpamakan apakah GERD bisa bikin mati, GERD bisa bikin meninggal. Nah, ini pertanyaan yang paling penting. Sebenarnya, secara langsung GERD tidak bisa menyebabkan terjadinya meninggal. Namun, di dalam penelitian dikatakan ada sekitar 0,2 per 100.000 kasus yang bisa meninggal. 0,2 per 100.000 kasus yang bisa meninggal. Ya, di dalam Scandinavia Gastroenterology tahun 2019 ya, itu dikatakan seperti itu. Dan kalau kita bicara tentang GERD sendiri, maka yang paling utama adalah bagaimana kita bisa membedakan apakah ini suatu kondisi yang berkaitan dengan masalah GERD murni, artinya memang ada masalah GERD, atau ini anxiety-nya yang lebih dominan yang bisa menyebabkan orang bermasalah. Saya mau kasih lihat ini teman-teman, saya membaca, saya nggak bisa kasih lihat ke teman-teman sayangnya, bahwa kalau kita berbicara tentang gastroesophageal reflux disease sebagai penyebab kematian, yang paling sering dikaitkan adalah adanya gejala-gejala yang berkaitan dengan kondisi masalah terjadinya perforasi. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa kondisi gangguan GERD itu bisa bikin meninggal atau tidak, secara langsung tidak. Tetapi pada kondisi yang berat, yang nggak tertangani dengan baik, GERD itu bisa menyebabkan adanya reflux, ya, yang menyebabkan perdarahan di leher atau di daerah kerongkongan tersebut. Kemudian juga terjadinya aspirasi, masuk ke jalan napas ya, asam lambung terlalu tinggi, muntahannya bisa mengalami aspirasi yang menyebabkan terjadinya pneumonia, ya, radang di paru-paru. Kemudian juga ada ulcus esophagus perforasi ya, sekitar 9,6%, dan ruptur esophagus spontan ya, itu sekitar 3,9%. Yang paling besar adalah memang adalah esophagitis reflux hemorrhagic. Jadi ada perdarahan yang disebabkan karena adanya reflux dari asam lambung tersebut. Nah, kalau dikaitkan tadi itu prevalensinya atau angka kejadiannya kecil, 0,2 per 100.000 orang. Jadi sangat kecil ya kematian akibat GERD ini sendiri. Jadi nggak perlu khawatir, asalkan ketika ada gejala panas di dada, kemudian muntah, bloating, perasaan ingin mual itu Anda segera perbaiki. Nah, saya tadi mau kasih tahu bahwa ini memang penelitian yang sudah dilakukan cukup lama, sekitar 20 tahun yang lalu. Tadi saya salah menyebutkan ini 1999 bukan 2019 ya. Dan kalau kita bicara tentang masalah ini, maka kecemasan ini yang sering kali jadi masalah. Kecemasan orang itu yang menyebabkan dia jadi takut mati. Jadi bukan karena GERD-nya sendiri bikin dia takut mati, tapi kecemasannya yang bikin dia takut mati. Karena anxiety attack atau serangan panik itu sering dikaitkan dengan kecemasan, ya, ketakutan akan mati, ketakutan yang luar biasa, takut menjadi gila, takut hilang kontrol dan sebagainya yang mana membuat orang itu makin tambah khawatir atau takut dengan kehidupan ataupun dengan keadaannya. Nah, GERD jadi dianggap sebagai penyebab seolah-olah. Apalagi kalau banyak orang atau artis yang mengatakan GERD bisa bikin mati, GERD bisa bikin mati, GERD meninggalnya karena GERD. Waduh, itu
bisa jadi problem yang saling berkaitan satu sama lainnya. Maka daripada itu biasanya kondisi GERD yang dominan parah harus juga diobati dengan benar GERD-nya oleh dokter spesialis gastroenterologis yang penyakit dalam khusus, dan juga kalau memang dia ada gangguan cemasnya, maka dokter jiwa bisa berperan di sana, ya. Seperti kasus-kasus yang saya tangani sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan kelegaan buat teman-teman bahwa GERD itu sebenarnya tidak bisa menyebabkan kematian, ya, langsung, ya, artinya bisa gara-gara GERD langsung. Tapi kalau ada komplikasi yang tadi disebutkan, ada perdarahan, ada ulkus yang berdarah, kemudian ada aspirasi pneumonia, itu bisa terjadi kematian. Tapi biasanya tentunya hal tersebut semua bisa dicegah dengan pengobatan yang dini dari kondisi GERD-nya sendiri. Semoga apa yang bisa saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan jiwa dan raga kita. Mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar tetap dilakukan supaya kita tetap rileks dan bisa tidak cemas. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Semoga semua makhluk berbahagia. Bye-bye.